Ya, shalom saudaraku. Luar biasa ya ibadah hari ini. Saya sangat terharu ya. Sepertinya sulit melanjutkan khotbah hari ini, saudara-saudaraku terkasih. Kita berdoa terlebih dahulu. Kami datang ke depan Engkau ya Tuhan, bersyukur kepada Bapa karena Yesus Kristus begitu luar biasa. Yesus mati buat kami. Itulah sebabnya kami boleh memiliki hidup yang kekal. Kami berterima kasih kepada Tuhan yang sudah berkorban buat setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, pimpin hamba-Mu dan juga setiap saudara-saudara kami yang sudah siap hadir hari ini untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sekali lagi. Ya saudara, mari saya ajak kita lihat satu bagian firman Tuhan dari Roma pasal yang ke-5. Kita akan lihat dari Roma pasal yang ke-5. Kita akan memperhatikan ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Roma pasal yang ke-5 ayat pertama sampai ke-11. Kita akan baca bertanggapan. Saya ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara ayat kedua, silih berganti sampai selesai. Roma pasal yang ke-5 ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Saya ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara ayat yang kedua. Demikian silih berganti sampai selesai. Ayat yang pertama. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan. Oleh Dia kita beroleh dalam masuk oleh iman pada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dan mengharapkan akan kemuliaan. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan bahan uji, dan bahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya pada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab segala kita ketika masih seperti diperdamaikan dengan Allah oleh kematian Anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah didamaikan pasti akan diselamatkan oleh Dia. Sama-sama, 1, 2, 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Demikian pembacaan firman. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus ya. Yesus mati supaya hidup, mati untuk hidup. Nah, satu tema yang diberikan oleh GP Kris ya, mati untuk hidup. Nah, saudara-saudara, kalau kita perhatikan ayat yang ke-6 ya, saudara-saudara kita perhatikan, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau bicara tentang kematian daripada Kristus, banyak orang belum terlalu mengerti ya. Mereka berpikir kenapa Kristus mati kok bisa menyelamatkan kita ya. Kita sebagai orang percaya tentu mengerti, memahami bahwa kematian Kristus itu merupakan satu tujuan. Yesus datang ke dalam dunia ini tujuannya adalah mati menebus dosa saudara dan saya. Ya, kita bersyukur sekali bahwa kematian Kristus itu mendatangkan satu kehidupan yang kekal, kehidupan yang selama-lamanya, kehidupan yang tidak pernah binasa. Itulah sebabnya kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, kalau hari ini kita menyaksikan ya, ada banyak orang berpindah agama ya, terutama kalau saudara saksikan para selebritis ya, banyak sekali ya. Dari si A, si B, si C
berpindah karena alasan tertentu ya. Tapi kita bersyukur juga dari pihak tertentu juga ada yang berpindah dari iman seberang sana ke kekristenan ya. Jadi yang menarik bagi saya bukan soal pindahnya saudara-saudara, tetapi seberapa jauh mereka mengenal satu pribadi yang sudah mati buat kita dan yang hidup dan yang apa dia kerjakan bagi kita. Itu yang paling penting, bukan soal urusan agamawi dengan alasan tertentu seseorang pindah ke A, pindah ke B dan sebaliknya ya. Kalau kita saksikan banyak saudara-saudara kita berpindah ya, tapi yang paling penting menurut saya adalah kita mengenal satu pribadi yang mau mati buat kita dan hidup dan menyediakan hidup yang kekal buat saudara dan saya. Itu hal yang paling penting, hal yang paling fenomenal di dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kematian Kristus bagi orang yang percaya itu menghasilkan satu kehidupan yang kekal. Kehidupan yang tidak pernah binasa lagi. Kehidupan yang hidup selamanya bersama dengan Allah. Itulah sebabnya saudara-saudara dalam firman Tuhan yang kita baca hari ini, Paulus dengan begitu jelas, dengan begitu padat menjelaskan kepada kita tentang kematian daripada Kristus. Bahkan dikatakan di sini, Kristus sudah mati buat kita saat kita masih lemah. Artinya saudara dan saya belum bisa percaya sekalipun Kristus sudah mati buat saudara-saudara dan memungkinkan saudara dan saya boleh percaya kepada Tuhan. Seperti tadi WL sudah bacakan beberapa ayat di Yesaya ya, kita lihat bahwa Tuhan kita ada Tuhan yang ajaib, Tuhan yang mati, Tuhan yang dianggap sedemikian rupa ya buruknya ya, sedemikian rupa buruknya, tapi kita bersyukur ya bagi saudara dan saya yang percaya kepada Kristus. Kematian Kristus itu kematian yang betul-betul bernilai, kematian yang betul-betul berharga karena Yesus menyediakan keselamatan yang luar biasa bagi saudara dan saya. Nah, saudara, hari ini kita akan lihat kematian Kristus yang menghidupkan itu ada beberapa karakteristik atau ciri khas atau ciri yang khusus yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Kita perhatikan ayat yang ke-10 saudara-saudara. Yang pertama kita perhatikan, sebab jikalau kita ketika masih seteru, artinya jadi musuh ya, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Saudara perhatikan, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Siapa itu anaknya? Yesus Kristus ya. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi tema kita mati hidup. Jadi Kristus yang sudah mati itu lalu hidup, dia mendamaikan saudara dan saya dengan Allah Bapa di sorga. Pada waktu kita berdosa, kita menjadi musuh Allah. Kita menjadi takut dengan Tuhan. Kita tidak berani dekat dengan Tuhan. Seperti Adam kita tahu ya, pada waktu dia berdosa, dia menjauh daripada Tuhan. Meskipun Tuhan berusaha mendekati Adam dan Hawa, tapi mereka begitu takut. Kenapa? Karena merasa bersalah. Nah, saudara-saudara, pada waktu kita bermusuhan dengan Tuhan, kita tidak layak lagi. Kita sudah tidak mulia, sudah tidak baik, sudah tidak layak. Dan tidak ada seorang pun yang layak datang ke hadapan Tuhan lagi. Terlebih waktu kita lemah, terlebih pada waktu kita berdosa, tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Allah. Jangan saudara dan saya berpikir ada banyak jalan bisa menuju kepada Bapa di sorga. Ya, sering ada pepatah mengatakan banyak jalan menuju Roma. Ya benar, ke Roma ya. Tapi kalau ke surganya Tuhan Yesus Kristus, surga yang mulia, tidak ada seorang pun yang layak datang dan bisa datang. Tidak ada seorang pun. Yesus berkata, kamu akan mati dalam dosamu. Tempat di mana aku berada, kamu tidak bisa datang, kamu akan mati dalam dosamu. Karena kita jauh daripada Tuhan. Pada waktu kita berdosa, kita masih lemah, firman Tuhan katakan, saudara dan saya ada musuh Allah. Seorang musuh tidak mungkin didamaikan kecuali dari pihak Tuhan sendiri. Nah, kita bersyukur sekali kematian Yesus Kristus itu mendamaikan saudara dan saya. Kalau kita tidak punya damai ya, saudara, hidup apapun tidak ada artinya. Kita boleh banyak uang tapi hati tidak damai, hati tertuduh dan kita masih merasa jauh daripada Tuhan.
Apapun yang kita perbuat, amal yang kita perbuatan baik yang kita perbuat itu tidak cukup untuk kita berdamai dengan Tuhan, kecuali oleh darah Yesus Kristus yang mendamaikan saudara dan saya. Firman Tuhan katakan. Bukan hanya itu saja saudara-saudara, waktu Tuhan Yesus mendamaikan kita supaya kita beroleh hidup yang kekal, maka Tuhan Yesus dan Bapa di surga menggaransi, memberikan garansi kepada kita bahwa keselamatan yang kita peroleh itu begitu pasti, saudara-saudara. Nanti saudara di rumah boleh baca di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat 28-29 ya. Jadi bukan hanya kita beroleh hidup yang kekal yang pasti itu, tapi setelah kita didamaikan, kita dijamin dapat hidup yang kekal, bahkan hidup kekal itu digaransi oleh Bapa di surga. Itulah sebabnya kita sangat bersyukur untuk kematian Kristus yang mendatangkan kehidupan kekal bagi saudara dan saya. Ada amin? Kalau saudara sakit, saudara punya asuransi macam-macam, kadang jaminannya agak sedikit ragukan ya, ada ya. Saya kemarin teman saya cerita, Pak Peter, saya udah pasang ring 10 biji. Wah, saya lama nggak ketemu dengar pasang ring 10 biji ya. Saudara bisa bayangin ya, pasang satu aja tuh udah ngeri ya, pasang 10 biji. Saya bilang di cover penuh nggak? Hanya beberapa persen. Jadi habiskan duit hampir 1 miliar, hampir 1 ya, di cover cuma 120. Jadi masih jauh ya saudara-saudara ya. Nah itulah hal-hal yang di dunia ini tidak ada yang bisa memberikan garansi sepenuhnya. Tapi kalau Yesus memberikan garansi kepada saudara dan saya masalah hidup kekal, kalau Yesus berkata ya, pasti ya. Ya Yesus bilang pasti, pasti. Kalau Yesus bilang pasti tidak binasa, itu artinya pasti tidak binasa. Nah itu perjanjian Tuhan itu, karya keselamatan dalam Kristus bersifat covenant. Covenant artinya satu perjanjian yang sudah diiyakan dan pasti terjadi. Nah kita bersyukur kepada Tuhan ya. Tuhan menggaransi keselamatan yang sudah kita peroleh di dalam Yesus Kristus. Kita diperdamaikan kata firman Tuhan saudara-saudara ya. Kita dibenarkan karena kita percaya kepada Tuhan. Itu karakteristik yang pertama, diperdamaikan saudara-saudaraku. Yang kedua saudara-saudara, kita lihat ayat yang kedua dari pasal 5 ayat yang kedua, kita perhatikan. Di situ dikatakan, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan dan menerima kemuliaan Allah. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, mengalami kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan. Anugerah itu memungkinkan saudara dan saya diselamatkan. Firman Tuhan katakan kita sudah berdosa dan sudah kehilangan kemuliaan Tuhan, tetapi oleh kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus, saudara punya hak, saudara punya kesempatan, saudara punya kemungkinan untuk datang kepada Tuhan dan mengalami kasih karunia demi kasih karunia. Anugerah yang cukup. Apapun tantangan yang saudara hadapin hari ini, Paulus pernah punya pengalaman ya. Jadi dia merasa begitu tertekan, begitu depresi ya. Dia berseru kepada Tuhan sampai 3 kali, nggak ada solusi. Pernah nggak saudara berdoa sama Tuhan gitu ya? Udah sungguh-sungguh, udah beriman, udah penuh sedemikian rupa ya. Tuhan bilang, kasih karuniaku cukup buat kamu. Kasih karunia. Nah saudara-saudara, kita patut bersyukur kepada Tuhan ya. Kalau di dalam Yesus Kristus saudara punya kasih karunia yang cukup. Itulah sebabnya kita bukan hanya dijanjikan sorga, keyakinan, kepastian, keselamatan, tetapi menjalankan kehidupan kita diberi kasih karunia demi kasih karunia. Kasih karunia itu selalu cukup buat saudara dan saya. Ada amin? Mungkin hari ini pergumulanmu begitu berat ya. Seperti Paulus gitu ya, berdoa berkali-kali merasa tidak ada solusi. Tapi Tuhan selalu jawab, kasih karuniaku cukup buat kamu. Katakan kepada kanan kirimu, kasih karunia Tuhan cukup buat kamu. Ayo kasih tahu. Yang nggak punya teman salah sendiri, nggak bisa ngomong ya. Kasih karuniaku cukup buat, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus cukup buat saudara dan saya. Ini berkat
berkat yang luar biasa kalau saudara mengerti ya. Kalau kita punya uang ada kalanya nggak cukup, saudara. Kita punya, kalau ditanya 1 M cukup nggak? Kalau saudara bilang cukup, saudara pasti belum punya 1 M. Kalau sudah punya, merasa nggak cukup lagi. Kalau saudara punya duit seperti Mas Elon gitu ya, atau seperti Jack Ma, atau seperti siapa gitu ya, yang udah banyak duit, saudara tanya dia, cukup nggak? Jawabnya nggak cukup. Punya fasilitas lengkap nggak? Oh, fasilitas Bill Gates gitu ya, lengkap sekali. Kalau dia suasana hati nggak enak gitu ya, dia datang ke rumah, lampu-lampu otomatis bisa menyambut isi hatinya. Hebat ya. Jadi hatinya agak kacau, kurang nyaman, lampunya ikut merasakan. Ya punya rumah kayak gitu tentu keren ya. Tapi saudara-saudara, uang yang berapa banyak pun itu tidak cukup. Para pengusaha top dunia sekali rugi itu banyak sekali ya, sampai ratusan T, bukan 1 T ya, ratusan T ya. Saudara perhatikan orang-orang dengan kehidupan dengan cara-cara mendapatkan uang yang begitu banyak tidak ada kepuasan. Saudara sekarang ya lagi mendekat pemilu ya, saudara lihat berapa duit yang beredar di lingkungan Menteri Keuangan, Dirjen Pajak dan seterusnya ya. Saudara lihat hal-hal yang kecil bisa muncul, orang bisa selidiki demi selidiki, dan pertarungan demi pertarungan terjadi di mana-mana. Biasa karena uang, betul nggak saudara? Hati manusia itu tidak bisa puas, kecuali saudara dan saya merasakan kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Itu yang memberikan kepuasan yang sejati kepada saudara. Itulah sebabnya saudara, itu pencapaian Kristus yang luar biasa saudara. Kasih karunia demi kasih karunia. Kita akan diproses oleh Tuhan. Di dalam kasih karunia itu Tuhan memproses kita ya, dari ketekunan, tahan uji, pengharapan dan seterusnya. Saudara akan terus diproses oleh Tuhan, dimantapkan oleh Tuhan sampai saudara merasa ada kepuasan yang sejati di dalam Yesus Kristus. Sampai ke tahap itu. Nah, perjalanan hidup saudara harus seperti itu. Harus mencapai tahapan seperti itu. Jangan sekedar jadi orang agamawi. Datang ke gereja, udah 1 masa, katekisasi, baptis selesai, menikah, ikut bimbingan pranikah dan seterusnya, kembali seperti biasa lagi. Itu tidak cukup. Kita harus menjadi lebih dahsyat lagi buat Kristus. Kita harus mengandalkan seluruh kasih karunia yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Saudara mengalami sepenuhnya kasih karunia Tuhan bagi saudara dan saya. Harus capai sampai tahapan itu. Baru karya penebusan Kristus yang mati dan hidup itu betul-betul berarti bagi saudara dan saya. Satu lagi saudara-saudara, kita akan lihat bahwa kita yang sudah percaya kepada Kristus, di ayat yang ke-9 dikatakan lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Dibenarkan oleh darahnya itu bicara penebusan Kristus ya, kematian Kristus. Dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Jadi saudara-saudara, apapun bentuk dosa yang pernah saudara lakukan, kalau saudara di dalam Kristus, Bapa di surga bukan memandang dosa saudara, tapi dia memandang Kristus yang sudah menanggung dosa kita. Itulah sebabnya saudara-saudara, keselamatan yang kita peroleh bukan karena jasa kita. Jadi waktu Bapa di surga saudara melakukan dosa sebagai orang berdosa, ya, Bapa di surga memandang saudara layak diampuni, saudara layak diberi anugerah, karena Bapa di surga memandang kepada Kristus yang menanggung dosa saudara. Bapa memberikan anugerah kepada saudara, demi anugerah Bapa melihat Yesus Kristus. Jadi kita sungguh bersyukur kepada Tuhan ya, ada pribadi Yesus yang mau mati buat saudara dan saya, memberikan anugerah kepada saudara. Itu saudara dilayakkan oleh Bapa di surga, oleh Yesus Kristus. Bukan karena perbuatan. Makanya tadi Efesus memberitahu kepada kita diselamatkan karena kasih karunia. Itulah sebabnya tidak boleh ada orang yang membanggakan diri. Gak boleh sombong. Kalau hari ini saudara dan saya masih bisa hidup, eksis, lewat dari semua COVID mau jenis apa, mau merek apa, yang sudah kita lewatin ya saudara-saudara ya. Yang sudah kita lewatin ya. Saudara,
di masa COVID ya, saya menemukan banyak teman, banyak saudara, rekan pendeta yang sudah saya kenal ya, saudara-saudara, tahu-tahu ada yang sudah hilang. Saya mencari, oh beliau sudah meninggal karena COVID. Teman-teman yang undang saya jadi pembicara, yang baik sekali dengan saya kenal baik, begitu dekat, tahu-tahu sudah hilang. Kalau saudara dan saya hari ini masih ada, COVID sudah mulai lewat gitu ya, saudara sudah berani buka masker ya, tinggal 1-2 saja ya. Saudara masih ada, eksis gitu ya. Itu karena kasih karunia Tuhan. Di gereja kami ada 2 rekan pengusaha yang paling top. Dua-duanya lewat karena COVID. Dua-duanya lewat karena COVID. Kita hati begitu terharu ya, tapi itulah rencana Tuhan. Kita tidak bisa memastikan, tidak bisa menggaransi siapa yang masih Tuhan izinkan. Kalau hari ini saudara sudah diberi hidup yang kekal, yang penting adalah hidup yang kekal sudah diberikan kepada saudara. Saudara masih eksis, saudara masih hidup, saudara masih bisa melayani Tuhan. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Itu berarti ada tanggung jawab, tugas yang harus saudara dan saya kerjakan. Mungkin ada orang-orang yang perlu saudara selamatkan. Mungkin ada orang-orang yang perlu saudara injili. Saudara perlu bawa mereka mengenal Kristus. Ada saudara kita, ada orang tua kita, mertua kita, famili kita. Saya harus memastikan mereka yang belum percaya kepada Kristus harus dibawa supaya mereka boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Ada amin? Mulai hari ini catat mereka, mulai mendoakan, menginjili, pastikan mereka pernah mendengar Injil Yesus Kristus dan mengalami kasih karunia Tuhan. Kita diselamatkan karena anugerah Tuhan. Kita harapkan mereka juga diselamatkan karena anugerah Tuhan. Kita bersyukur sekali ya saudara-saudara, kematian Kristus boleh memberikan hidup yang kekal kepada kita, dan kita boleh percaya, dan kita boleh mendapat garansi, dapat kemuliaan dari Tuhan. Kita diselamatkan bukan karena kita mulia. Firman Tuhan katakan kita semua berdosa. Kita sudah tidak mulia, kita sudah kehilangan kemuliaan Tuhan. Hanya Tuhanlah, anugerahnya lah yang bisa menyelamatkan saudara dan saya. Saudara dan saya sudah tidak mulia di hadapan Tuhan. Saudara mau namanya Raja Mulia atau Rudi Mulia atau sekolah di Prasetya Mulia sekalipun, sudah tidak mulia lagi. Di hadapan Tuhan kita tidak mulia, tapi karena kasih karunia Tuhan, Yesus mati buat saudara dan saya. Itulah sebabnya tadi saya lihat film yang ditayangkan tadi, betul-betul terharu ya, karena Kristus begitu luar biasa, dia mau mati buat saudara dan saya. Bukan karena saudara dan saya baik, tapi karena kasih karunia Tuhan. Ada amin? Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan ya. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur dan terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar. Biarlah firman ini boleh mengingatkan setiap kami, dan kami boleh sungguh-sungguh di hadapan Engkau, dan kami boleh merasakan kematian daripada Kristus yang hidup dan menghidupkan itu memberikan anugerah keselamatan yang pasti kepada kami dan memberikan garansi keselamatan yang pasti kepada kami. Biarlah membuat kami lebih bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan untuk anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa di surga. Berkatilah saudara-saudara kami di gereja ini, mulai dari Pendeta Ipin dan timnya dan para hamba Tuhan di sini, dan juga para majelis ataupun diaken ataupun penatua. Engkau berkati semuanya. Terima kasih Bapa di surga. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin.